mengapa mengerjakan keselamatan? Jikalau kita sudah diselamatkan, mengapa sih repot-repot mengerjakan keselamatan? Dan ayat Alkitab yang berbicara secara khusus mengenai mengerjakan keselamatan ini bisa kita temukan dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 surat Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, saya akan membacakan dan menjelaskan kira-kira pokok-pokok utama pikiran di dalam ayat ini. Nah, saya akan membaca mungkin dengan sedikit berbeda ya, urutan-urutan frase-frase yang ada di dalam satu ayat ini. Saya berusaha untuk membacakannya sesuai dengan mendekati dengan teks aslinya ya. Seperti ini bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, dengan takut dan gentar. Nah, kemudian ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun tindakan menurut kerelaannya. Nah, kira-kira dua ayat itu, Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dan apa yang bukan dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Kalau kita membaca bagian ini dari bahasa aslinya ya, mengerjakan keselamatan menggunakan kata soterian katergatseste ya, itu artinya bisa diartikan dengan menuntaskan ya, menuntaskan atau menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi kerjakanlah keselamatanmu, artinya tuntaskan keselamatanmu, selesaikan apa yang sudah dimulai, kira-kira seperti itu. Dan di pasal sebelumnya, di Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 6, Paulus berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, jadi kita melihat ada kesinambungan di dalam kehidupan orang percaya di dalam kata mengerjakan keselamatan ini. Nah, kebanyakan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan dengan menggunakan frase work out, ya work out, bukan work for, bukan melakukan untuk, tetapi melakukan karena. Ya, jadi saudaraku, mengerjakan keselamatan ini adalah buah keselamatan. Jadi Alkitab itu mengajarkan bahwa mengerjakan keselamatan adalah sebuah buah keselamatan. Bukan syarat untuk diselamatkan. Mengerjakan keselamatan karena sudah mendapatkan, bukan supaya mendapatkan keselamatan. Ini harus kita pegang dahulu ya dengan jelas. Karena ini yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan menurut Paulus. Rasul Paulus mengasumsikan penerima surat Filipi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, dalam pasal 1 tadi yang kita baca, di sana Paulus menyebut orang-orang Filipi, jemaat Filipi itu sebagai orang-orang yang bersekutu dalam berita Injil. Ya, bahkan dimulai oleh Allah sendiri. Ya, Allah yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu, Dia akan meneruskannya. Ya. Dan kemudian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11, di sana Paulus berkata, semoga kasihmu makin melimpah penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan orang yang belum diselamatkan. Orang yang sudah mengenal Kristus, bukan orang yang menolak Kristus. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ya, pasal 1 ayat 27 dan 29, Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, jemaat Filipi adalah orang-orang yang di mata Paulus itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, menerima anugerah keselamatan itu. Dalam pasal yang kedua, dalam teks tentang himne Kristus ya, kita juga melihat di sana Paulus berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Sehingga
Saudaraku, kita bisa menyimpulkan bahwa doktrin mengenai mengerjakan keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus sama sekali tidak mendukung Injil karena perbuatan baik. Saya mengerjakan supaya diselamatkan. Bukan. Tetapi sebaliknya, bagian ini mengajarkan bahwa orang-orang yang betul-betul sudah menerima Injil yang sejati, itu akan menghasilkan buah keselamatan, yaitu dengan cara mengerjakan perbuatan baik. Paulus juga menyebut ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 ya. Oleh karunia kamu, oleh anugerah kamu diselamatkan, dan Allah ingin kamu hidup di dalamnya, yaitu menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, perbuatan baik inilah yang dihasilkan lewat kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah semua aktivitas itu bisa dikategorikan sebagai mengerjakan keselamatan? Oh, tentu tidak. Ya, jadi mengerjakan keselamatan itu mempunyai beberapa karakteristik. Ya. Yang pertama kita lihat bahwa mengerjakan keselamatan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengapa diperintahkan? Kalau tidak diperintahkan, saudara dan saya adalah orang-orang yang masih memiliki natur dosa, sekalipun kita sudah diselamatkan, ini cenderung kita akan menghindari hal-hal yang baik dan benar. Itulah sebabnya hukum-hukum Allah diberikan, termasuk perintah-perintah Allah, supaya kita itu diteguhkan, supaya kita tidak lagi meragukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya firman Tuhan diberikan. Tidak otomatis kita itu mengerjakan keselamatan. Itu sebabnya Allah memberikan sebuah perintah. Ya, perintah untuk mengerjakan keselamatan. Jadi karakteristik pertama yaitu bahwa kerjakan keselamatan adalah sebuah perintah dari Allah untuk menolong kita bisa menghidupi keselamatan itu dengan baik. Yang kedua, kerjakan keselamatan ini juga mempunyai sifat ketegangan. Ketegangan yang kalau di dalam teologi itu dikenal dengan already but not yet, ya. Kita ini sudah diselamatkan, tetapi belum sempurna. Ya. Nah, hidup Kristen itu digambarkan dalam kitab suci digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Kita sedang berjalan, tapi belum nyampe. Nah, kira-kira begitu ya. Juga beberapa bagian kitab suci ya menceritakan bahwa menggambarkan kita ini setelah diselamatkan, kita itu masuk di dalam proses pertumbuhan rohani. Ingat, Paulus pernah mengatakan, kamu adalah bayi rohani, kamu memerlukan susu yang murni, kamu perlu untuk dewasa, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, jadi kita ini adalah seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan rohani. Sudah lahir, tetapi belum dewasa. Itu tadi ya, already but not yet. Sudah diselamatkan, tetapi belum sempurna. Sudah lahir, menjadi anggota keluarga Allah, tetapi belum dewasa rohani. Itu sebabnya kita perlu mengerjakan keselamatan. Di dalam mengerjakan keselamatan, kita itu berada di dalam proses. Nah, ini sifat yang ketiga, karakter yang ketiga adalah bahwa mengerjakan keselamatan ini sifatnya sinergistik. Sinergistik, kita mengenal kata sinergi, artinya bekerja bersama. Nah, berbeda dengan beberapa karya Allah yang lainnya, misalnya Allah melahirbarukan seseorang. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ketika dia menjelaskan kepada Nikodemus ya. Di sana jelas sekali bahwa sifat dari karakter dari kelahiran baru itu bukan sinergi, tetapi monergis ya, monergistik. Artinya Allah bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia, tanpa melibatkan kehendak bebas manusia misalnya. Nah, kemudian juga pilihan Allah, election, ya, dan kemudian penciptaan Allah, ya, itu juga karya-karya Allah yang sifatnya monergistik, sesuatu yang Allah kerjakan sendiri tanpa melibatkan kehendak bebas manusia. Tetapi di dalam hal mengerjakan keselamatan, ini dari bentuknya saja, yaitu sebuah perintah, kita tahu bahwa ini melibatkan kehendak bebas manusia, sehingga kita mengartikannya sebagai sinergi. Ini adalah karya Allah yang sifatnya sinergi. Kerjakan keselamatanmu. Dan ini dipasangkan ya di dalam ayat selanjutnya, ayat 13, itu dengan kalimat seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya, bahwa Allah bekerja di dalam diri orang percaya sedemikian rupa, sehingga orang percaya itu memiliki kemauan dan diberikan kekuatan untuk bertindak, untuk menggenapi maksud Allah. Nah, Allah memiliki bagian, yaitu dia memerintah, dia menyediakan apa yang diperlukan, dia memberikan dorongan-dorongan rohani lewat Roh Kudus yang memberikan kepada kita keinginan-keinginan yang baik, gitu ya. Nah, tetapi orang percaya juga mempunyai bagiannya, dia harus merespons dengan ketaatan. Dan dalam pasal 2 ayat 12 surat Filipi tadi dikatakan, kau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada sikap, ada attitude yang diperlukan, yang dituntut oleh Allah ketika seseorang mengerjakan keselamatan. Nah, pertanyaan kita ya, mengerjakan keselamatan kalau hal yang baik, mengapa kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar? Nah, ini menuntun kita kepada karakter yang keempat di dalam pengerjaan keselamatan, yaitu meritorious. Artinya bahwa mengerjakan keselamatan itu memiliki ganjaran. Karena ini berkaitan dengan kehendak bebas manusia, maka pilihan manusia berdasarkan kehendak bebasnya itu memiliki ganjaran. Ada ganjaran terhadap setiap respons manusia. Kalau kita melawan Allah, kita berdosa, maka kita akan menanggung konsekuensi dosa. Allah akan mendisiplin kita dan seterusnya. Tetapi ketika kita taat, kita mengikut, melakukan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan perkenanannya, kita akan mendapatkan janji-janji Allah. Nah, ini sifatnya ada ganjaran ya, yang dalam bahasa Inggris secara technical itu kita menyebutnya sebagai meritorious. Nah, Saudara, mengapa kita harus takut dan gentar? Karena ketidaktaatan itu berarti penolakan terhadap Allah sebagai Tuhan. Nah, tentu ada konsekuensi dalam tiap pembangkangan, dalam tiap dosa. Sebaliknya, ketaatan akan menghadirkan shalom. Kedewasaan rohani semakin dikuduskan, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita menjadi berbeda, semakin mencolok jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat 15 sampai ayat 16, itu orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ini, mereka akan dikenali oleh sekitarnya sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena mereka dikatakan tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, bercahaya di antara mereka. Ya. Nah, ini kalau dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu kita akan dikenal sebagai garam dan terang bumi. Garam tidak bisa berubah menjadi tawar kecuali dia memang bukan garam. Demikian pula terang sekecil apapun dia akan menerangi. Nah, saudara dan saya, orang-orang yang diselamatkan, ya, adalah garam dan terang bumi. Karakteristik berikutnya adalah komprehensif. Jadi, yang artinya menyeluruh. Tidak ada aspek hidup yang terlewatkan dari pekerjaan mengerjakan keselamatan ini. Tidak ada aspek hidup yang terkecuali. Nah, kita ini hidup di zaman yang multiverse, ya. Mungkin kita sedang tren ya, Dr. Strange, ya. The Age of Multiverse Madness ya, kita apa-apa multiverse ya, bagaimana dengan dunia paralel. So, kita tidak usah bingung dulu dengan dunia paralel ya, yang kita sendiri masih tahunya dalam teori, itu pun belum dibuktikan. Hanya ada dalam film yang entertaining ya. Tetapi paling tidak, saudara dan saya memiliki dunia-dunia yang juga paralel, yaitu kita memiliki misalnya dunia keluarga, dunia pekerjaan, dunia batin kita ya, dan lain-lain ya, dunia sosial. Nah, kita itu sebenarnya hidup di dalam multiverse-nya kita sendiri ya. Nah, Saudara, sebagaimana keselamatan itu mencakup semua aspek hidup, demikian pula keselamatan itu akan memanifestasikan diri dalam semua aspek hidup kita, di dalam multiverse kita ya. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir ya, tentu ini bukan daftar yang lengkap, tetapi paling tidak ada beberapa yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, yang terakhir tuh yang saya ingin bahas sedikit di sini adalah spiritual warfare, ya, peperangan rohani.
Jadi mengerjakan keselamatan itu juga merupakan bagian dari peperangan rohani. Karena dengan mengerjakan keselamatan, saudara dan saya sedang menanggalkan hidup lama, yaitu secara aktif, intensional mematikan dosa yang bercokol, dan kita mengenakan hidup yang baru, membunuh tubuh daging kita, ya, artinya kebiasaan-kebiasaan dosa dan menggantikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang membangun di dalam Kristus. Seperti yang kita baca dalam Efesus 4 dan Efesus 5. Nah, dalam spiritual warfare ini, ketika kita mengerjakan keselamatan, kita perlu awareness, ya, kita perlu kesadaran, kepekaan, dan kita perlu effort, upaya yang intensional, yang aktif, dan strategis, supaya kita menang dalam peperangan rohani. Saya pikir tidak ada satupun tentara yang masuk dalam medan peperangan tanpa keinginan untuk menang. Demikian pula ketika sudah mengerjakan keselamatan, kita ingin keselamatan itu dimanifestasikan dengan kemenangan-kemenangan rohani, yaitu ketika kita bertransformasi, berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita memerlukan bersandar penuh kepada kuasa Roh Kudus, takut dan gentar di hadapan Tuhan, serta ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, setelah itu beberapa karakteristik yang penting di dalam mengerjakan keselamatan. Mungkin sedikit waktu saya akan luangkan untuk refleksi ya. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan awal kita, buat apa sih mengerjakan keselamatan jika sudah diselamatkan? Nah, sama seperti api mengeluarkan panas, seorang yang hidup pasti bernapas, manusia akan hidup sebagai manusia, maka orang yang diselamatkan juga akan memanifestasikan keselamatannya. Dengan kata lain, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang dihidupkan kembali. Orang yang dihidupkan kembali adalah orang yang hidup dengan hidupnya yang baru. Nah, ini yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Jadi di sini mengerjakan keselamatan itu bukan sesuatu yang tidak ada yang diada-adakan, tetapi dia adalah ekspresi keluar dari esensi hidup baru yang sudah ada di dalam. Jadi mungkin nggak orang Kristen sejati tidak mengerjakan keselamatan? Jawabannya tidak mungkin. Jadi semua orang Kristen pasti mengerjakan keselamatan. Cuman bedanya adalah ada yang malas, ada yang rajin. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang asal-asalan. Tetapi setiap orang mengerjakan keselamatan. Nah, karena apa? Mengerjakan keselamatan ini adalah new normal. New normal ya bagi orang yang menerima hidup baru, new life. Perjalanan sudah dimulai. Nah, sekalipun panjang pendeknya, perjalanan itu tiap orang berbeda. Kita sudah berada dalam lintasan yang sama, semakin lama semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi ada orang yang males-malesan, lebih banyak duduk, lebih banyak menoleh ke belakang, ketimbang dibandingkan dengan ada orang-orang tertentu yang berlari-lari, seperti Paulus katakan, aku berlari-lari mengejar apa yang di depan. Nah, bedanya di sana. Tetapi setiap orang berada dalam lintasan yang sama dan sedang berjalan. Pertumbuhan rohani juga sudah dimulai, sekalipun kedewasaan rohani tiap orang berbeda. Itu tadi ya, aspek meritorious. Semakin rajin, dia semakin bertumbuh, semakin malas, pertumbuhan itu nyaris tidak terlihat. Kira-kira seperti itu. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah tanda hidup baru. Kalau orang hidup, ya dia akan bernapas. Ya. Nah, sekalipun mengerjakan keselamatan itu bisa ditiru, teman-teman ya, atau seolah-olah terlihat sama di mata manusia, tetapi tidak di mata Allah. Allah tidak pernah melihatnya sama. Allah tidak pernah keliru memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang asal-asalan. Saya punya sebuah kaos oblong ya, yang dibelikan oleh mama saya. Mama saya satu kali pergi ke Korea, dia membelikan kaos dengan tulisan di depan itu besar ya, Seoul. Seoul, ibu kota Korea itu. Nah, saya itu tinggal di sebuah apartemen. Di apartemen ini banyak orang Korea. Sering kali ketika saya mengenakan kaos itu, ya pergi ke lobi, pergi ke toko, beli ini, beli itu, mengambil paket ke resepsionis. Orang-orang yang satu lift dengan saya melihat saya dan mereka mengajak saya ngomong Korea. Hanya karena saya mengenakan pakaian dengan tulisan Seoul. Ya, mereka berpikir saya itu orang Korea. Tapi ya satu kali, dua kali mereka mungkin salah menebak ya, tapi berikutnya mereka akan tahu ini cuma pakai baju tulisan Seoul. Belum tentu dia orang Korea. Nah, saudaraku ya. Jadi sekalipun
manifestasinya itu mirip. Ya. Orang yang diselamatkan dengan orang yang sekadar religius. Ya. Tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu. Sebaliknya, teman-teman ya, orang yang hidup baru pasti akan menunjukkan tanda-tanda hidup baru. Sekalipun terkadang tanda-tanda tersebut lemah sekali. Seganteng apapun monyet, monyet adalah monyet. Tetapi pada saat yang sama, sejelek apapun manusia, manusia tetap bukan monyet. Ya, bagaimana keselamatan itu bisa konkret dan dimanifestasikan? Ya, untuk itulah Allah itu memerintahkan kita. Kerjakanlah keselamatanmu dalam tiap aspek hidup kita. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, cara pikir, cara kita menggunakan uang, cara kita menggunakan waktu senggang, respons kita terhadap peristiwa dalam hidup, apa yang saudara lakukan ketika Anda sakit, apakah Anda berbeda dengan dunia? Atau apakah Anda memberi diri untuk diperintahkan oleh Tuhan di tengah kegelapan, Anda mau bersinarkah? Seperti itu. Nah, disinilah perlunya, saudaraku, integrasi iman dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana Allah itu menjadi Allah di dalam musim kehidupan apapun yang sedang kita alami. Mungkin itu musim salju, musim gugur, musim semi atau musim panas. Nah, saudaraku, mari kita menjadikan Tuhan itu Tuhan atas segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan ditinggikan, ya, lewat kita mengerjakan keselamatan. Saudara, kalau keselamatan itu begitu penting dan sangat mengubah, mestinya juga akan terlihat di dalam kehidupan